Nah, pada video ini kita bakal masuk ke inversi nonlinear. Untuk inversi nonlinear itu ada beberapa teknik, salah satunya adalah dengan pendekatan linear. Untuk metode lainnya itu ada seperti metode gradient, metode Newton, terus ada pencarian global seperti pencarian sistematik dan pencarian acak atau random search dan grid search. Nah, untuk kali ini kita bakal menggunakan yang salah satunya itu umum digunakan adalah pendekatan linear. Pada teknik pendekatan linear kita menggunakan ekspansi Taylor untuk ekspansi Taylor orde pertama pada persamaan forward modeling kita. Nah, sederhananya adalah karena dia ekspansi Taylor orde pertama, artinya misal kita punya persamaan bola homogen, gravity sphere. Kita ingin mencari densitas atau rho. Nah, dengan cara pendekatan linear itu adalah kita terapkan Taylor orde pertama pada persamaan forward modelingnya. Kita turunkan rho gitu. Kita turunkan persamaan forward modeling terhadap rho gitu. Itu sederhananya. Itu apabila kita ingin mencari rho atau densitas. Apabila kita ingin mencari jari-jari misalnya, artinya kita bakal menurunkan persamaan forward modeling ini terhadap jari-jari. Nah, apabila kita ingin melakukan pencarian terhadap semua parameter model di sini, itu nanti berarti kita punya 4 persamaan yang berbeda-beda gitu. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh, misal kita turunkan terhadap rho dengan tujuan ingin mencari atau ingin menginversikan nilai rho atau densitas. Itu kurang lebih seperti ini turunannya. Nah, apabila kita ingin mencari nilai x0, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Intinya kita menurunkan orde pertama terhadap parameter model yang ingin kita lakukan inversi. Seperti itu. Untuk algoritma sendiri kurang lebih seperti ini. Nah, pada inversi nonlinear itu menggunakan matriks Jacobi. Nah, biasanya kita menggunakan matriks kernel untuk inversi linear yang sederhana. Tapi untuk nonlinear itu adalah sebutannya adalah matriks sensitivitas atau matriks Jacobi. Nah, ini adalah algoritmanya. Nanti kita bakal coba satu-satu, mulai dari pembuatan model awal dan sampai solusi model. Nah, gitu. Intinya kita perlu menurunkan dulu parameter model yang ingin kita cari gitu. Kita turunkan dulu persamaan forward modelingnya terhadap parameter model tersebut. Nah, kita buat dulu, karena kita belum ada data sintetik, kita buat dulu dengan cara melakukan forward modeling. Seperti biasa, seharusnya udah pada tahu G konstanta. Ini ya untuk G. 667 E-11 satuan SI, satuan internasional. Parameter model sintetik ini X0 400. Ini direkam belum? Sip. Z0 misal 300, jari-jari misal 100, rho itu 3000, terus kita buat variabel bebas x nol sampai 1001 step 50. Nah, ini semua parameter model kita untuk pembuatan data sintetik. Kita belum masuk ke inversi. Kita buat fungsi part modeling bola homogen def misal f. Nah, kita membuat fungsi dengan menerima 4 parameter sesuai jumlah parameter model, yaitu x0,
Z0 R dan row. Return langsung ya, G konstanta dikali kita ingin membuat ini, dikali 4/3 dikali P dikali R pangkat 3 dikali Z0 dikali row, terus dibagi X min X0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat. Terus semuanya kita bakarkan 3/2 yang ini. Terus udah, nggak ada error. Kita buat satu fungsi lagi, yaitu fungsi pembuatan bola. Fungsi bola untuk plot nanti. Def misal bola menerima parameter x0, z0 dan jari-jari sesuai pembuatan bola lingkaran biasa. Misal Q di sini untuk length space 0,2 dikali pi sampai 1000. Terus x bola aja, x bola sama dengan R dikali cos Q ditambah Z0 X0. Z bola sama aja sebenarnya. Yang ini sin, yang ini Z0. Return X bola Z bola. Nggak ada error. Nah, kalau kita udah punya fungsi ini, kita bisa memasukkan parameter model sintetik kita. Kita buat misal apa ya? Di sini sebutannya DOps, data observasi. Kita buat GZ aja lah, GZ ops atau DOps sama aja. Kita panggil fungsinya, terus kita masukin parameter model kita. Di run gak ada yang error, kita tes panggil. Nah, ini adalah data observasi kita. Ini data observasi anomali gravitasi. Terus kita buat untuk bolanya, kita panggil sama dengan bola S0 Z0 R. Length space mana? Oh sorry, ini np.length ini untuk load bola. Membuat data sintetik. Nah, di sini kita coba plot ya. Plot kurang lebih cara plotnya kayak gini. Fig x1 x2 plt subplots 2,1 share x sama dengan true, fig size sama dengan 6,6. Untuk yang x1 itu adalah data gravitasi kita, kurang lebih kayak gini.
ada yang salah kayaknya. X0 R row G konstanta NP R pangkat 3 Z0 row X min X0 kuadrat Z0 kuadrat 3/2. Oke nih, ini harus di dalam kurung, jangan sampai salah pangkatnya 3/2. Kita run ulang. Ini udah benar. Nah ini kan ada 1E pangkat min 6 nih, ini sebenarnya satuan doang, jadi di sini jangan lupa kita kalikan dengan 10E min 5 biar satuannya benar. 10E 5. Nah udah hilang 10E 5 ya. Terus kita plot bola kita. Ini kita kasih label anomali gravitasi. X2 nah gini, cuman dia masih lonjong, tinggal kita benerin aja. Min 50 sampai iya, labelnya kedalaman. X label spasial. Terus ini kita invert. Udah benar. Ini X1 grid juga udah bener. Nah kenapa nih di invert? Karena kalau nggak di invert bentukannya gini, dia kebalik. Intinya nih biar nggak itu ya, ini soalnya satuannya kedalaman gitu, jadi dia nggak boleh minus. Berpengaruhnya di sini sih, yang harusnya min jadi plus gitu. Ya intinya kayak gini. Plotnya ini adalah model sintetik kita yang anomali gravitasi ini. Sekarang kita bakal masuk ke inversi non linear. Inversi linear. Inversi non linear. Kita udah punya data sintetik, yaitu yang tadi GZ ops data sintetik. Sekarang kita ingin melakukan inversi non-linear. Nah kita pilih dulu, kita ingin melakukan inversi untuk menghasilkan parameter model yang mana nih. Kan kita punya 4 parameter model nih. Apakah kita ingin mencari nilai rho, R, X0, Z0, atau bahkan mungkin semuanya. Nah pada contoh ini kita 2 aja dulu, yaitu X0 dan Z0. Di sini sebenarnya udah ada contohnya untuk turunannya.
Nah, tapi di sini ada sedikit berbeda nanti penyesuaian, karena kayaknya ini masih ada yang salah atau error gitu. Jadi nanti kita langsung aja menggunakan persamaan yang udah diturunkan. Pertama, kita ikutin algoritma yang ada di buku inversi Pak Grandis, yaitu membuat model awal. Nah, karena kita ingin mencari jari-jari dan bukan jari-jari, X0 dan Z0, ya posisi X dan posisi Z yang 400-300, ya kita buat dulu model awal nih. Mau berapa model awalnya? Misal kita buat model awal di sini, model awal sama dengan misal tadi itu ya 400-300, mungkin 100 gitu. Nah, untuk penentuan nilai model awal ini kan kita nggak tahu nih data sintetiknya berapa. Untuk penentuannya itu menggunakan informasi, mungkin informasi geologi atau dari pengukuran di lapangan itu gimana tuh informasi anomalinya. Jadi harus ada dasarnya kita memilih angka untuk model awal kita atau model referensi kita. Ini X0, Z0 ya, biar nggak lupa. Mesin nonlinear X0, nonlinear X0 dan Z0. Kalau udah ada model awal, kita buat format modeling. Nah, ini kan ngulang-ngulang nih sebenarnya, artinya kita bakal butuh sebuah perulangan gitu guys. Nah, untuk jumlah iterasinya dalam sebuah perulangan itu kita nentuin sendiri. Misal sini banyak iterasinya 20 gitu, mau 100 pun nggak masalah. Inversi non-linear for i in range banyak iterasi. Kita udah punya model awal, terus kita udah mulai membuat perulangan. Selanjutnya adalah melakukan forward modeling yang ini, forward modeling. Nah, di atas tadi kita udah punya fungsi forward modeling, jadi nanti bisa kita panggil berulang kali sebanyak yang kita mau nanti. Nih udah ada nih kan, yang menerima 4 parameter. Kita buat misal di sini GZ forward modeling. Kan ini ada GZ ops di. Oh sorry, ini harusnya GZ kalkulasi. GZ kalkulasi. Ini adalah sintetik kita GOps. Ini ada kalkulasi kita. Kita panggil fungsi tadi yang di atas, yang di sini. Kita panggil lagi, menerima 4 parameter X0, Z0, R dan row. Nah, karena kita ingin forward modeling model awal, artinya kita tinggal masukin model awal kita ke dalam sini, yaitu model awal X0 dulu kan, X0 yaitu 0. Sini model awal indeks ke 0. Terus untuk yang Z0 model awal indeks ke 1, yang 100 ini. Oke, mana tadi ini X0, Z0, R, row. Nah, karena kita nggak ingin melakukan inversi R dan row, kita tulis saja di sini R row. Oke, kalau udah di sini kita mendapatkan data kalkulasi atau GZCal tadi kan. Setelah kita melakukan forward modeling nih, dapat GZCal. Setelah itu kita menghitung delta D atau data kalkulasi dikurang data kalkulasi, yaitu di sini delta GZ, ya kan, delta D delta GZ nih sama dengan GZ ops dikurang GZ kalkulasi. Kita buat dalam kurung deh biar nggak bingung. Nih kan kita punya GZ ops, sekarang kita punya GZ kalkulasi dari perhitungan forward modeling model awal yang ini. Setelah itu ini kita satuin aja,
Setelah itu kita menghitung nih fit apa enggak dari delta D nya. Kalau enggak, kita masuk ke matriks Jacobi, pembuatan matriks Jacobi. Kalau fit itu adalah solusi. Ini agak rumit, tapi gini kira-kira pembuatannya. Setelah itu kita menghitung misfit karena kita mau tahu fit atau enggak gitu. Menghitung misfit atau error, kita gunakan dengan cara RMS. Nah, kita ingin menghitung RMS untuk setiap iterasi. Jadi di sini sebenarnya kita buat variabel baru, misfit namanya, sama dengan np.array. Nanti kita assign nilai perhitungan misfit kita biar bisa kita plot. Oke, kita udah punya nih variabel untuk menyimpan nilai misfit. Kenapa np.if itu biar infinite awalnya aja sih, nanti bakal diisi juga dalam bentuk array. RMS seperti perhitungan RMS yang biasa, yaitu diakarkan, yang di dalamnya itu ada rata-rata dari delta GZ. Di sini kita sebut GZ karena anomali gravitasi. Delta GZ kita kuadratkan, kita rata-ratakan, dan diakarkan. Setelah itu kita simpan misfitnya. Nah, menyimpan RMS ke misfit. Jadi kita hitung RMS. Setelah kita hitung, kita masukin ke variabel misfit yang ini. Oke. Kalau udah, kita cek nih. Kita udah punya nilai RMS atau misfit. Nah, fit atau enggak gitu. Caranya seperti ini. If misal misfit ke I sama dengan 0, maka iterasi selesai. Misal kita mau buat 1000 kali, kalau dia misfitnya ternyata di perhitungan ini misfit ya, yang RMS ini, itu bakal selesai. Nah, kalau enggak, else, kita membuat matriks Jacobi. Nah, tadi kita sebenarnya udah ada di sini yang udah aku bilang di pertengahan tadi, tapi ada perubahan untuk nilai x0 dan z0 nya kira-kira seperti ini. Untuk ini itu ya, do gz per do x0 gitu, berarti dgz per gimana ya buatnya, dgz dx0 gitu, kira-kira seperti ini turunannya. G konstanta dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3 dikali sama Z0 referensi yang model awal, yang ini ya, yang 100, yang ini berarti mref 1 yaitu Z0 ya. Terus dikali rho dikali 2 dikali x dikurang x0 dari model awal yang bakal kita update nih, model awal ini dibagi x min x dibagi x0 x min x0 dikuadratkan ditambah
Wah, ini agak susah nih kurungnya. 0 min Z0 dikuadratkan. Terus semuanya ini dikuadratkan 5/2. Nah, jangan lupa dikalikan 10 pangkat yang ini nih, 10 pangkat 5. Nah, ini untuk yang turunan terhadap X0. Untuk yang Z0 itu mirip sebenarnya, cuman beda dikit doang. G konstanta 4/3 NP.P R,3 dikali Z0 dikali rho X min X. Oh ya, ini harusnya 0 dikurang Z0. Terus ini harusnya sama, ini harusnya sama. Oke, udah semua. Kita run. Ada yang error enggak? Ada error. Mref. Oh iya, tadi buatnya model awal ya. Sorry guys. Ini harusnya model awal. Ini model awal. Model awal. Kebiasaan pakai model referensi, jadi lupa. Nah, ini udah nggak ada error sebenarnya kalau kita run, tapi kalau kita lihat di sini, setelah kita membuat matriks Jacobi, itu bakal ada modifikasi parameter model. Nah, intinya gini nih, kita udah punya persamaannya, kita buat matriks Jacobinya dulu, yaitu J seperti membuat matriks kernel biasa sebenarnya. np.column stack. Nah, karena kita ingin menginversikan dua parameter model, artinya jumlah kolomnya itu ada 2. Untuk jumlah barisnya itu sebanyak jumlah data yang kita punya, data observasi yang kita punya. Ini ada sebanyak ini nih. np.column stack, di stacking ya, maksudnya secara vertikal atau dari atas ke bawah gitu. dgz dx0 dgz dz0. Kita run lagi, nggak ada error. Bentuk dari matriks Jacobinya kurang lebih seperti ini. Kalau udah punya matriks Jacobi, kita lakukan inversi. Nah, untuk inversinya itu sebenarnya sama seperti persamaan inversi linear yang biasa. Sini juga udah ada sih salah satu contohnya nih. Ini untuk persamaan linear jika dia mempunyai bobot. Ini jika dia pure linear determined, ini jika dia mixed determined, dan sebagainya. Itu udah ada contohnya di sini. Yang kita gunakan adalah yang ini nih. Jadi inversi non-linear, inversi aja nih, inversi itu adalah model kalkulasi. Misal itu adalah model awal ditambahkan ya yang ini nih, model awal ditambahkan terus ini J transpose dikali J, semuanya diinverskan yang ini. Susah juga ya. Tools nggak ada lagi guys. Ke sana ada sih. Wah, nggak ada sih. Artinya yang ini, yang di dalam ini, yang inverse. Terus
dikalikan J transpose kan, dot dikalikan J transpose dikalikan, ini adalah sebenarnya dimin GM itu adalah data observasi dikurang dengan kalkulasi yang GM itu paramodeling. Jadi sebenarnya ini adalah delta D yang ini nih, M sama dengan JT J diinverskan dikali J transpose dikali delta D. Jadi sebenarnya ini dot delta D, yaitu delta GZ kalau punya kita. Ini ada yang beda nggak ya di lawal? Nah, kalau udah diinversikan, kita akan mengupdate nya dengan cara M sama dengan Mn plus 1 sama dengan Mn plus delta M yang hasil inversi ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Update model, yaitu model awal, yang ini model awal kita sama dengan model kalkulasi gitu. Kalau kita mau ngikutin yang dalam kotak ini gini, ini yang ini dihapus, yang model awal ditambah, jadi model kalkulasi sama dengan ini semua inversi biasa ya kan, inversi biasa ini, terus M sama dengan Mn plus delta M, yaitu model awal ditambah model kalkulasi. Jadi kira-kira kayak gini sih. Sebenarnya ini udah selesai harusnya, ciptaan udah di run, kita run dari awal aja ini, restart kernel. Udah gini aja karena dia udah selesai. Modifikasi parameter, nanti menghitung lagi dan seterusnya. Udah, kita cek nilai akhirnya, yaitu model awalnya. Model awal kita adalah 100,100. Kita cek model awal kita setelah inversi, yaitu adalah 400 dan 300, which is yang sebelah kiri tadi itu adalah X0 dan Z0 sebelah kanan. Kita bandingin dengan parameter kita, yaitu print X0 Z0 adalah 400 300, jadi udah sama, berarti algoritma yang kita gunakan itu udah benar. Nah, kalau mau ngecek cara lainnya itu seperti ini, kita print di sini model awal tuh, kita print model awalnya, jadi otomatis kalau yang pertama kali dia bakal 100/100 kan, bakal ngeprint yang 100/100, terus dilakukan forward modeling menggunakan model awal kita. Nanti dihitung perbedaannya antara GZ kalkulasi yang menggunakan model awal dan GZ observasi. Setelah dihitung delta GZ nya, kita menghitung misfit. Setelah menghitung misfit, dicek misfitnya 0 apa enggak. Di sini kasusnya cuma misfit sama dengan 0 ya, tapi kita bisa menggunakan syarat konvergensi yang lain, konvergens. Misal mungkin misfitnya sudah sangat-sangat kecil, 0,001 gitu, mungkin nggak harus 0, boleh syarat konvergen yang lain. Nah, seandainya misfitnya tidak 0, itu lanjut ke pembuatan matriks Jacobi, yaitu menggunakan ekspansi Taylor orde pertama. Setelah itu dimasukin ke matriks J atau matriks Jacobi. Setelah itu, setelah punya matriks Jacobi, kita melakukan inversi yang akan menghasilkan model kalkulasi. Setelah kita punya model kalkulasi, bakal diupdate model awal kita. Nah, hasil dari update model awal nanti dihitung lagi nih di sini, di print di dalam iterasi kan, di print lagi yang setelah diupdate, dicek lagi sehabis diupdate nilai RMS nya gimana,
dicek lagi di sini, oh ternyata masih besar misfitnya, ya udah diinversikan lagi, nanti diupdate lagi gitu, seterusnya sampai menghasilkan misfit yang sangat-sangat kecil. Atau bisa dibilang apa yang kita lakukan itu sudah konvergen. Nah ini kita run coba, ini adalah hasilnya. Sebenarnya 100 kan yang kita buat banyak iterasinya, tapi di sini sebenarnya nggak sampai 100 karena kita buat di sini break. Nah ini adalah model awal kita yang belum diupdate, ini adalah iterasi kedua yang sudah diupdate, iterasi ketiga yang sudah diupdate, dan seterusnya yang kemudian akan menghasilkan nilai yang sama dengan data sintetik kita. Itu artinya algoritma kita udah sangat-sangat benar. Dan di sini kita bisa berikan syarat konvergen yang lain. So apabila nilai misfit yang sekarang sangat dekat dengan yang sebelumnya, jadi ada dua syarat nih, apabila misfit sama dengan 0 atau misfit yang sekarang itu sangat mendekati nilainya dengan yang sebelumnya. Artinya nggak perlu diinversikan lagi, nggak perlu diterasi lagi. Nah ini kita run. Nah udah lebih pendek dari yang tadi, kurang lebih kayak gini. Yang hasil akhirnya adalah 400-300. Nah untuk ngupload nilai misfit ini kan kita udah menyimpan nih dalam variabel misfit. Kalau kita print, nah ini adalah misfit dari perhitungan iterasi kita yang ini, yang banyak ini. Kita bisa plot plt.plot, sumbu x nya adalah jumlah data, jadi biar nggak bingung gini, x misfit nt.range len misfit. Jadi kalau kita print ini 0 sampai 35, jadi cuma 35 kali dari 100 yang kita buat di awal tadi iterasinya. X misfit udah bener, berarti kita tinggal plot plt.plot x misfit, misfit untuk sumbu y, warnanya K misal. Sini plt.show, kita kasih label x label iterasi, plt.y label adalah misfit. Nah ini adalah misfit perhitungan kita. Yang pertama itu tinggi, terus dia mendekati 0 pada ya kira-kira iterasi ke 10 gitu, dia udah 0, dan seterusnya sampai 35 dia udah konvergen atau memenuhi syarat yang kita buat tadi gitu guys. Nah di sini sebenarnya ilustrasinya itu apa yang kita kerjakan sekarang seperti ini guys. Nah, nah apa yang kita kerjakan sekarang itu kurang lebih seperti ini tuh. Jadi yang titik hitam itu adalah data observasi, yang merah itu adalah data kalkulasi. Nah kalau kita buat misalnya tadi model referensi kita adalah 100,100 kan, model awal kita 100,100, which is posisi bolanya itu ada di sini 100,100 ya, di sini 100,100. Terus pada iterasi kedua dia bakal gini, ini adalah iterasi pertama, ini iterasi kedua, ini iterasi ketiga, dan seterusnya. Nah dia gerakan yang ini respon anomalinya, data kalkulasi nih, ini RMS nya tuh, dan seterusnya. Nah ini udah 0,00 dan nilainya sangat kecil sampai pangkat min 0,7 tuh. Ini udah ulang lagi.
Jadi dia mengiterasi terus sampai akhirnya menghasilkan solusi pada saat RMS yang paling kecil yang bisa dihasilkan gitu. Ini udah kecil banget tapi dia masih terasi karena dianggap batas konvergennya sangat-sangat kecil gitu. Ya kurang lebih seperti ini yang apa yang kita lakukan sekarang, yaitu melakukan inversi nonlinear dalam contoh gravity spare, yaitu mencari posisi anomali x0 z0. Kalau ingin melakukan inversi yang lainnya tinggal diturunin aja. Misal ingin mencari jari-jari gitu, tinggal diturunin terhadap R nya yang ini pada persamaan pola modeling. Nanti tinggal dimasukin ke matriks Jacobi yang ini, dibuat dgz underscore d r0 gitu, sorry dr aja sih di sini, terus dimasukin ke j nya, nanti udah bakal mencari otomatis R nya. Tinggal diubah juga di bagian modeling dan di model awal jangan lupa ditambahin. Intinya penyesuaian tadi ada model awal, ada forward modeling, perhitungan misfit, dan inversi nonlinear gitu. Jadi kita tadi udah melakukan inversi nonlinear pada data medan gravitasi sintetik, gravity spare dengan konsep pendekatan linear yang ini pada gambar 5.3 di buku inversi Pak Grandis. Mungkin sekian video kali ini, terima kasih.